Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Nasim, NIM 2650043. Sadari kelas B. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek, yaitu manajemen risiko proyek. Di sini ada problem. Problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat itu sudah terjadi dan menjadi suatu ketentuan dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambar dari masalah karena karena sudah terjadi pada kondisi saat ini, dan penanganan ke depannya juga dilakukan oleh manajemen krisis atau operasi khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi dan baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risiko. Di sini juga ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, di mana ada efek, ketidakpastian, dan sasaran. Di mana efek ini berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan penciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Untuk ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, di mana konsekuensinya atau kemungkinannya sesuatu ini akan terjadi. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat, di mana sasaran ini harus memenuhi kriteria SMART. Specific use. Risiko menurut kamus adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisinya, risiko adalah proyek sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek, dan tujuan dari risiko ini adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positifnya. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan memproses terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko kita dapat mengendalikan risikonya atau kita pendanaan risikonya, bisa dilihat pada tabel di gambar. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, mempermudah dalam mengambil keputusan, dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Di sini ada proses manajemen risiko proyek, bisa dilihat di sini ada perencanaan, identifikasi risiko, dan melakukan analisis risiko kualitatif, melakukan analisis risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, dan memonitoring dan serta mengendalikan risiko tersebut. Perencanaan, di mana kita ada di sini input, teknik, dan outputnya. Untuk inputnya ini kita harus mencari faktor lingkungannya, aset proses organisasinya, pernyataan ruang lingkup proyeknya, dan rencana manajemen proyek tersebut. Untuk tekniknya ini kita akan melakukan planning, meeting, and analyzing. Untuk output ini kita akan merencanakan manajemen risikonya, di mana ada metode, peranan dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risikonya. Untuk identifikasi risikonya ini kita memiliki input, teknik, output, di mana faktor lingkungannya harus ada, aset proses organisasi juga ada. Untuk tekniknya ini kita akan menggunakan teknik documentation review, serta outputnya ini kita akan menggunakan risk register, bisa dilihat pada gambar. Analisis risiko kualitatif. Di sini juga ada analisis risiko kuantitatif, perencanaan respon risiko, serta pengendalian dan memonitoring risiko. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang memungkinkan terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh suatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif, unvoid menghindari risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer atau pemindahan risiko, mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Meeting
pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Di sini ada juga perencanaan manajemen berisiko, di mana outputnya dokumennya direncanakan pengelolaan risikonya, berisi prosedur untuk pengelolaan risiko sepanjang proyek, di mana di sini ada isi dokumen manajemen risikonya, ada metodologinya, daftar jabatan dan tanggung jawabnya, kategorinya, dampak dan probabilitasnya, serta dokumentasi untuk risikonya. Rencana kontingensi, di mana aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, atau fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang dapat sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Di sini kita memiliki beberapa kategori risiko, di mana risiko pasaran, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Untuk risiko breakdown struktur, di mana gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko tersebut. Di sini adalah contoh risiko breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge gain area, bisa dilihat pada gambar. Di sini juga ada identifikasi risiko, di mana kita harus memproses memahami potensi kejadian dapat menghambat atau membantu sebuah proyek, di mana alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko ini adalah brainstorming, delping, interface, dan analisis suite of. Brainstorming membuat grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, di mana sebuah cara untuk menentukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, ataupun instant messaging lainnya. SWOT, analisis SWOT atau strategi weekend opportunities Enters, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Di sini juga ada register, di mana dokumen yang berhasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Bisa dilihat pada contoh risiko register tersebut di dalam tabel. Matriks probabilitas. Dampak berisi gambar probabilitas kejadian sebuah risiko dipasang dengan dampak dan risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas bisa dilihat pada tabel di gambar layar. Analisis kuantitatif risiko, di mana metode yang digunakan adalah analisis decision trend, simulasi, dan analisis sensitivitas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.